Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal P3K bidan ya. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, nilai tes kompetensi teknis ini ada 50 soal, dikerjakannya 60 menit, dan nilai ambang batasnya adalah 225. Ya. Nah, lanjut nomor 1. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, datang ke BPM, hasil anamnese masih mengeluarkan cairan merah kecoklatan. Hasil pemeriksaannya, tensinya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 36,5. Perineum utuh, lohea warna merah kekuningan, masih berlendir. Apa jenis lohea pada kasus tersebut? A. Alba, B. Sanguilenta, C. Rubra, D. Serosa, atau E. Purulenta. Nah, di sini ada bagan tentang lohea. Lohea rubra itu pada waktu 1-3 hari. Warnanya merah kehitaman. Nah, kemudian ada lohea sanguinolenta. Itu pada ke-3-7 hari. Warnanya merah kekuningan. Kemudian ada serosa, itu 8-14 hari, warnanya kuning kecoklatan. Kemudian alba itu lebih dari 14 hari, warnanya putih. Nah, kalau purulenta itu keluar cairan seperti nanah ya, bau busuk. Nah, kemudian lohea astasis itu lohea tidak lancar keluarnya ya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 di sini apa? Lohea warna merah kekuningan. Lohea warna merah kekuningan dan masih berlendir itu adalah lohea sanguilenta. Oke, nomor 2. Sering buang air kecil biasanya terjadi pada kehamilan trimester A1 dan 2, B2 dan 3, C1, 2, dan 3, D1 dan 3, E pada trimester 1. Nah, di sini ada ketidaknyamanan dan cara mengatasinya ya. Nah, pada trimester 1 sering buang air kecil. Nah, trimester 1 dan 2. Jadi jawabannya yang D. Kalau striae tampak jelas pada bulan 6 dan 7. Hemoroid timbul pada trimester 2 dan 3. Kelelahan dan keputihan biasanya pada trimester 1. Nah, cara untuk mengatasi sering buang air kecil yaitu kurangi asupan karbohidrat murni dan makanan yang mengandung gula. Kemudian batasi minum kopi, teh, dan soda ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Pada awal kehamilan trimester pertama, keluhan sering kencing dapat terjadi akibat peningkatan hormon HCG. Ini merupakan hormon kehamilan yang dapat memperbesar ukuran rahim. Jadi ketekan ya. Kemudian pada trimester 3, darah akan lebih banyak mengalir ke organ-organ panggul termasuk ginjal. Akibatnya, ginjal akan menyaring lebih banyak darah dari biasanya dan meningkat produksi urin. Nah, hal itu membuat kandung kemih menjadi lebih cepat penuh sehingga menghasilkan lebih banyak air seni yang perlu dibuang. Alhasil, ibu hamil pun akan sering pipis. Nomor 3. Dewan Pengawas BPJS terdiri dari 7 orang dari unsur berikut kecuali pemerintah, pekerja, pemberi kerja, tenaga medis, tokoh masyarakat. Nah, di sini pengawas BPJS itu ada 7 orang, kecualinya siapa? Kecualinya tenaga medis. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang dilantik Presiden Joko Widodo
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2021 sampai 2026. Pada kesempatan ini terdiri atas ketua itu unsur pemerintahan ya, Muhammad Zuhri, kemudian Kushari Supriyanto itu anggota termasuk juga unsur pemerintahan, Haji Yayat Saripudin Hidayat itu unsur pekerja, kemudian Agung Nugroho unsur pekerja, Subhan Gatot unsur pemberi kerja, Muhammad Aditya Warman itu unsur pemberi kerja, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji itu unsur tokoh masyarakat. Jadi kecualinya adalah tenaga medis karena di Badan Pengawas BPJS itu ada pemerintah, ada pekerja, ada pemberi kerja, ada tokoh masyarakat. Nomor 4. Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa, merupakan salah satu kriteria puskesmas, kawasan swasta, kawasan terpencil, kawasan pedesaan, kawasan padat penduduk, atau kawasan perkotaan. Nah, di sini ada kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Ada puskesmas perkotaan. Nah, aktivitasnya penduduknya lebih dari 50% non-agraris, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Jadi jawabannya adalah kawasan perkotaan. Kalau pedesaan, aktivitasnya lebih dari 50% agraris. Nah, ini adalah kawasan puskesmas terpencil ya. Terpencil itu berarti berada di wilayah yang sulit dijangkau atau daerah pulau kecil atau pesisir. Nomor 5. Persiapan yang harus diperhatikan dalam rujukan disingkat dengan istilah bakso kuda, yang artinya adalah A. Bidan, alat, kendaraan, surat, obat, keluarga, uang, donor darah. B. Bidan, arsip, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, donor darah. C. Bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, donor darah. D. Bidan, alat, klien, surat, obat, keluarga, uang, donor darah. E. Bidan, arsip, klien, selimut, obat, keluarga, uang, dan donor darah. Ya, kalau selimut ini aneh, berarti dia pasti salah. Ya, nah di sini ada persiapan yang harus diperhatikan. Bakso kuda, ya. B-nya untuk bidan, A-nya untuk alat, K-nya untuk keluarga. Nah, ini harus berurutan ya, lihat. Bidan, alat, kemudian keluarga. Nah, ini arsip berarti salah. Kemudian keluarga. Nah, jadi ke sini ya. Kemudian surat, obat, kendaraan, uang, dan donor darah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang A ini kendaraannya ini K-nya yang kedua ya. Gitu ya. Jadi ya. Nomor 6. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan bayi laki-laki di puskesmas sekitar 35 menit yang lalu. Ia mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan fisik, tensinya 110/70, nadinya 86, suhunya 37, palpasi abdomen uterus teraba diskoid, PTT tali pusat masuk, tidak ada pengeluaran darah. Nah, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Ablasio plasenta, D. Retensio plasenta, E.
plasenta circumvallata. Nah, di soal itu teraba uterus discoid. Kemudian PTT ini berarti bayi sudah lahir 30 menit, plasenta belum lahir ya, tetapi tidak ada pengeluaran darah. Itu yang disebut retensio placenta ya. Banyak macamnya ya retensio placenta, ada yang akreta parsial, ada incarcerata, ada juga akreta. Kalau akreta sedikit atau tidak ada perdarahannya, sedangkan ini tidak ada. Nah, di sini ada jenis-jenis retensio placenta. Ya, kalau akreta parsial itu konsistensi uterusnya kenyal, tinggi pindusnya sepusat, bentuk diskoid. Nah, perdarahannya sedang dan banyak. Nah, tali pusat terjulur sebagian, ostium terbuka. Berarti dia plasentanya lepas sebagian. Kalau incarcerata itu uterusnya keras, kemudian agak globuler, PFU-nya 2 jari di bawah pusat. Perdarahannya ada nih, sedang. Kemudian tali pusat terjulur. Kemudian ostium uterinya konstriksi, separasi plasenta sudah lepas. Nah, shocknya jarang terjadi kalau incarcerata. Kalau akreta itu konsistensi uterusnya cukup, tinggi pundusnya sepusat, bentuk uterusnya diskoid, perdarahannya hampir sedikit atau tidak ada. Itu akreta ya. Nah, PTT tali pusat masuk berarti dia tali pusatnya tidak terjulur. Ini termasuk soal dengan plasenta akreta ya. Oke. Jadi retensio plasenta itu di mana kondisi plasenta yang belum keluar dalam 30 menit setelah bayi lahir. Nomor 7. Seorang perempuan umur 20 tahun P2A2 diantar oleh dukun ke puskesmas. Pasien telah melahirkan 1 jam yang lalu, namun plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya tampak lemah, konjungtiva pucat, berkeringat dingin. Tensi 90/60, nadi 140, pernapasan 24, pundus uteris sepusat, kontraksinya lemah, pengeluaran darah banyak, berwarna hitam. Penanganan yang paling tepat adalah kuret, transfusi darah, plasenta manual, vaginal tamponade, atau pemberian uterotenika. Nah, di sini ini pasien melahirkan 1 jam yang lalu. Tetapi di sini nampak kontraksinya lemah, pengeluaran darah banyak. Nah, kalau ada pengeluaran banyak, maka penanganan yang tepat bila plasenta belum lahir itu lakukan manual plasenta. Di mana manual plasenta adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implantasi pada dinding uterus dan mengeluarkannya dari kapum uteris secara manual dengan melakukan tindakan invasi dan manipulasi tangan penolong persalinan yang dimasukkan langsung ke dalam kapum uteri. Bila setelah 30 menit plasenta belum lepas sehingga belum dapat dilahirkan atau jika dalam waktu menunggu terjadi perdarahan banyak. Nah, bila terjadi perdarahan banyak, sebaiknya plasenta dikeluarkan dengan segera. Tetapi kalau tidak ada perdarahan, kita rujuk ya. Jadi jawabannya adalah plasenta manual. Nomor 8. Serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebut A. Pelayanan kesehatan promotif, B. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, C. Pelayanan kesehatan preventif, D. Pelayanan kesehatan paripurna, E. Pelayanan kesehatan kuratif.
Nah, di sini ada pendekatan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dilaksanakan secara terpadu, ada rehabilitatif, kuratif, preventif, dan promosi kesehatan. Kalau kegiatan pengobatan itu adalah upaya kuratif, ya. Upaya kuratif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan, ya. Sasarannya adalah kelompok orang sakit atau pasien, terutama penyakit kronis. Tujuannya mampu mencegah penyakit tersebut tidak lebih parah, ya. Jadi jawabannya kalau pengobatan itu kuratif. 9. Perempuan 35 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke BPM. Keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, keluhan tidak disertai pandangan kabur, riwayat hipertensinya tidak ada. Tensi 140/100, nadi 84, TFU 32, DJJ 148 kali per menit, protein positif 1. Diagnosa pasien adalah hipertensi gestasional, hipertensi kronis, sindrom HELLP, eklamsi atau preeklamsi. Nah, ciri-ciri preeklamsi di sini tekanan darah tinggi 140/90, ya. Nih, ada sesak napas karena akibat cairan di paru-paru. Kemudian trombositnya turun drastis, janin berkembang lambat, bengkak pada anggota tubuh, kemudian sakit kepala hebat, pandangan kabur, mata sensitif cahaya, liver terganggu, protein urin meningkat. Ya, jadi ini termasuk ciri-ciri preeklamsi. Nah, eklamsi juga ada 2 jenis, ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kalau preeklamsi ringan, itu tekanan darahnya 140/90 atau kenaikan diastolik 15 atau lebih, dan kenaikan sistoliknya 30 atau lebih setelah 20 minggu kehamilan dengan riwayat tekanan darah normal. Proteinnya, protein urinnya positif 1 atau positif 2. Kalau preeklamsi berat itu tekanan darahnya 160/110 atau lebih. Protein urinnya itu positif 3 atau positif 4. Oliguri atau jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Trombositopeni, terdapat edem paru dan sianosis, gangguan fungsi hati, pertumbuhan janin terhambat. Ya, jadi jawabannya di soal ini adalah preeklamsi. Nomor 10. Berapa jumlah pemeriksaan saat ANC? Yaitu ada 6T, 10T, 12T, 14T. Jawabannya adalah ANC terpadu itu 10T. Apa aja? Ada tinggi dan berat badan. Kemudian T kedua pemeriksaan tekanan darah. Yang T ketiga status biji ukur lila. Yang keempat ukur TFU. T5 tentukan denyut jantung janin. T6-nya status imunisasi TT. T7-nya tablet FE yaitu 90 tablet minimal selama kehamilan. Kemudian T8-nya tes lab. Tes labnya apa? Darah, urin, dan sputum. Darahnya golongan darah HB, GDS, sifilis, HIV, malaria. Urinnya kita cek protein urin atau HCG pada usia kehamilan awal, ya. Kemudian T9 itu tata laksana kasus, kemudian T10 adalah temu wicara dan konseling. Jadi jumlah pemeriksaan saat ANC itu ada 10 T. Nomor 11. Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2021 merupakan HKN yang ke-54, 55, 56, 57, atau 53. Jawabannya adalah yang ke-57, ya. Dengan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesia. Jadi jawabannya yang
Hari Kesehatan Nasional pertama kali diperingati tanggal 12 November tahun 1964. 11 November 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 di Auditorium Siwa Besi. Nomor 12. Peraturan mengenai penyelenggaraan imunisasi diatur dalam Permenkes nomor 36 tahun 2009, Permenkes nomor 73 tahun 2014, Permenkes nomor 12 tahun 2017, Permenkes nomor 72 tahun 2012, Permenkes nomor 40 tahun 2020. Jawabannya kalau imunisasi itu Permenkes nomor 12 tahun 2017. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Peraturan tentang puskesmas diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2004, Permenkes nomor 43 tahun 2019, Permenkes nomor 42 tahun 2019, Permenkes nomor 8 tahun 2019, Permenkes nomor 39 tahun 2016. Jawabannya adalah tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas itu nomor 43 tahun 2019. Ya, jawabannya yang B. Nomor 14. Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM bidang kesehatan diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019, Permenkes nomor 8 tahun 2019, Permenkes nomor 39 tahun 2016, Permenkes nomor 12 tahun 2017, atau Permenkes nomor 4 tahun 2019. Jawabannya adalah tentang SPM itu Permenkes nomor 4 tahun 2019. Jawabannya yang kalau SPM. Oke, sekian. Terima kasih tentang soal-soal P3K, khususnya bidan ya. Ini ada sebagian dari teman-teman kita yang sudah ujian, ada yang keluar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.